Apakah Allah itu di dalam dunia? Apakah dunia ini di dalam Allah? Dunia Allah iku makhluk. Dunia makhluk, Allah iku ya makhluk. Pun nyandak, dereng nyandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono, warga Mbabatan, Sidomekar. Saya sering nonton kontennya Yai di YouTube itu ya, ngaji tingkat tinggi. Yang ingin saya tanyakan dari pemaparan Yai tadi yaitu untuk mencapai di posisi wa inna ilaihi rajiun, ruh harus terbebas dari hawa nafsu. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk mencapai wa inna ilaihi rajiun harus melalui torekoh? Itu yang pertama, Pak Yai. Ada yang kedua, tadi Yai mengungkapkan bahwa wujud Allah itu seperti kita semua. Saya teringat apa yang disampaikan Cak Nun, saya sering senang nonton YouTube. Cak Nun itu mengatakan sebuah ungkapan yang sifatnya pertanyaan tapi tidak dijawab. Kira-kira begini ungkapannya. Allah itu ada di dunia, apakah dunia ini ada di Allah? Itu yang ingin saya pertanyakan. Ngapunten Yai, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mencapai wa inna ilaihi rajiun itu harus lewat thariqah? Betul. Cuman thariqah yang kami maksud bukan thariqah pada umumnya. Nyun sewu, iki sebagai bahan pertanyaan kita. Thariqah yang muktabaroh, muktabaroh sambung terhadap Rasulullah. Aku gak menyebutkan thariqah mana apa-apa, enggak usah ya. Saya gak menyebut identitas, enggak. Thariqah yang muktabaroh ini, di mana thariqah sanadnya sampai terhadap Rasulullah. Yang sekarang ini itu tidak kami bahas. Sebab thariqah yang dimaksud thariqah adalah jalan. Jalan yang manakah yang pernah dilakukan Rasulullah? Satu, dua, apakah thariqah muktabaroh sekarang ini itu dulu sudah muncul zaman Rasulullah? Gak usah dijawab. Secara lesan gak usah dijawab. Sekarang kalau kita bertanya, Rasulullah thariqahnya apa? Di dalam Al-Quran setahu saya ada dua surah yang menjelaskan. Pertama adalah surat Maryam ayat 36, dibuka. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Surat yang kedua Az-Zukhruf 64 ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Setahu saya ada dua. Entah barangkali ada surat lain yang menjelaskan, wallahu a'lam. Setahu saya. Nanti kalau ada tolong dikasih tahu ya. Ini tadi yang saya katakan, fa'budu. Rasulullah mengarahkan ruhnya terhadap hidup. Di thariqahnya, di dalam fa'budu itu apa? Secara jasmani, boleh saya katakan seluruh aktivitas apapun sebelum sholat 5 waktu datang loh ya. Nanti kalau sholat 5 waktu datang, itu berarti tambahan. Aktivitas apapun yang dilakukan baginda Rasul, entah dahar, entah ngunjuk, entah tausiah, entah apapun, ruhnya itu selalu ingat pada Allah. Inilah namanya fa'budu.
Berarti nama aktivitas itu sesungguhnya thariqah. Ketika surat Al-Isra ayat 1 datang perintah Rasulullah untuk Isra Mi'raj, baru di situ membawa oleh-oleh sholat. Artinya sangat mudah lewat sholat 5 waktu itu panjenengan iku menemui Allah. Karena apa? Karena baik secara fisik maupun secara rohani tinggalkan semua urusan dunia. Tapi opo gak iso. Bundelane wonten niki lho dulurku. Karena kita terus duduk domisili di sini. Coba kalau sudah membawa ini baru bisa lanjut. Wis sampean praktek nongkuk salat subuh atau nanti malam. Sibukno hati sampean sirul asrori. Beda lho. Takjub lho sampean sing gak tahu. Wes takjub. Efek macam-macam kok. Sing jelas teng kuno sampean niku akan terasa beda. Akan terasa beda. Terus akhirnya ngene kula nggawe kesimpulan. Aja maneh thariqah aktivitas njoboni salat, njuruni salat gak iso kok. Apa maneh njobonya. Luarnya enggak bisa. Jadi yang disebut thariqah itu adalah jalan. Setiap nama aktivitas itu jalan. Sehingga contoh salat itu sebetulnya thariqah. Nama salat itu adalah thariqah. Sedangkan syariatnya adalah sistem ilmu tentang sholat iku syariat. Ada syarat sahnya sholat, ada syarat sah rukunnya sholat, rukun sahnya sholat harus terpenuhi itu. Lah situk sing durung terpenuhi pada umumnya sah makrifati sholat antinang Allah. Ini yang tidak patek direken. Oh bahasa Indonesia nih. Ini yang tidak begitu diperhatikan bagi umat muslim, bagi umat Islam. Oleh sebab itu lewat media yang sangat sederhana ini saya menyerukan, tolong landasilah sholatmu dengan zikir ini. Beda nanti. Beda banget. Jadi wajib lewat thariqah. Tapi sing tak maksud bukan thariqah sing pada umumnya nih belum mboten nggih. Tapi bila mana sampai masuk dalam thariqah pada umumnya, ya padha ae sami. Thariqah mutabarrah mengajarkan kita tentang zikir sirri atau zikir khafi. Dalam hati ada yang menyuruh masuk keluar nafas Allah, Allah, ada yang hu Allah, ada yang hu urip, ono sing ngoten macam-macam. Nggih. Estu. Padahal gak oleh diomongno iku. Tapi oleh bagi saya sampean cek gampang lho ngoten. Ketahuilah bahwasannya jikalau Anda tidak menyertakan ini, rasa ini nggak iso. Jadi wajib lewat thariqah. Sampeyan rene mang thariqah endi? Jalan, aspalan. Syariati sepeda. Hakikate tujuan. Sampeyan wis ana kene endi thariqah? Sampeyan tinggalno to? Syariat endi? Sampeyan gledakno lho. Gak kanggo blas. Tapi engko nek mule digawe maneh. Mosok rek ngene iki ekstrim, lha mboten toh? Ketika saat jenengan duduk di makrifat Allah di makom musyahadah, sampean iki free, ngerti free? Tapi engko nek didukno maneh ya tetep syariate ya mlaku maneh.
Ana sing didudukno terus gak mudun-mudun iku ana gendeng. Akhirnya bagi orang yang sudah akalnya tidak disambungkan urusan makhluk, maka dia tidak bisa dihukumi walaupun secara syariat. Orang yang tidak wajib sholat secara syariat, satu, durung balik, loro, wong turu, telu, wong semaput, papat, wong gendeng. Mboten saged niki. Syariat lho ya, tidak boleh karena bi ghairi aklin. Tapi engko nek waras ya kudu salat maneh. Ngoten paham maksud kula. Ketika salat maneh secara syariat, lah ini jenengan sudah tahu kudu sifat. Niki sing dimaksud wa qumu lillahi qanitin. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Lah iki wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Dadi salate iku gak maktubah tok sampean. Was sholatil wusta daime ya katut pisan. Paham nggih? Niki tentang masalah thariqah wau. Umpama sampean mlebu thariqah secara sing tak maksud pada umumnya. Lah sampean wis kenal iki ya. Nek menurut kula ya, menurut kula sir ya wis tak omongno. Ya wis kari ngempakno niki. Segala aktivitas yang sampean lakoni iku termasuk di dalam 5 waktu wustane lebokno, di luar 5 waktu wustane ya lebokne pisan. Ngoten toh. Dene jenengan sudah kadung ada di sini ya. Ya aja ditinggalno. Iki sampean damel dalan untuk genahno niki. Paham nggih? Genahno sirul asrori. Dadi hablum minan nasiyat berlaku, hablum minallah langsung ya berlaku. Wis kados Rasulullah niku lho, Pak. Lampah bareng. Laksana ikan hidup di dalam air. Walaupun airnya keruh, gak keruh, ikan masih tetap hidup. Seperti itu, Bapak. Yang pertama. Yang kedua, napa mang? Oh, ngaten. Apakah Allah itu di dalam dunia? Apakah dunia ini di dalam Allah? Dunia Allah iku makhluk. Dunia makhluk, Allah iku ya makhluk. Pun nyandak, dereng nyandak. Ngeten, saya katakan makhluk karena nama. Nama kan sing njaba, Pak. Sik sebutan. Maksud saya makhluk itu karena sebutan. Bukan Allah yang kita sembah itu, bukan. Maksudku itu makhluk itu bukan. Dunia adalah nama. Allah juga nama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut nama Allah. Nama mboten? Nama. Ini sing kula maksud makhluk. Karena nama. Jobo. Lah, substansinya di dalam nama itu siapa? Alladzi subhanalladzi asra bi abdika. Umpama tak omongno sampeyan. Padahal al-Isra iku bi abdihi. Dialah yang maha suci, asra. Alladzi zat asra kang nglakokake sapa zat hidup bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Berarti yang memiliki nama Allah disebutlah hidup. Yang hidup bukan sifat. Sehingga iso nyebut niku lho. Itulah adalah Rob kita. Sebetulnya.
Apakah itu di dalam dunia atau tidak dunia itu dalam Allah? Pun ngeten. Sampai ngerti? Wis niki mawon Gus. Amit. Tak cukup kabeh. Piring jenenge wadah. Niki napa jajan apa Pak niki? Teng iki napa namine? Penggo. Yes pelangi. Ya. Tak tuk ning ngajeng sampean. Hetah. Apakah iki laksana Allah ya? Apakah Allah itu di dalamnya? Apakah dunia itu terus jenengan di dalam Allah? Sampean Pak, nek wis iso ngilangi nama-nama ini di dalam Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Ini kan berarti masih ada dua, ya toh? Sama dengan ini, masih ada sebutan piring, ada sebutan jajan pelangi, masih ada sebutan. Wis. Sekarang tugas sampean adalah hilangkan sebutan ini. Kalau kita preteli dunia, di dalam Al-Hikam beliau dawuh ad-dunya ay al-aghyar. Maksudnya al-aghyar, dunia itu kenikmatan dunia disebut al-aghyar, hiya dzulumatun, menggelapkan hatimu. Nama ini gelepno sampean, nipu sampean. Nama-nama lo nipu. Supaya jenengan gak tertipu, maka jangan lihat namanya. Lihatlah yang memiliki nama. Bagaimana caranya? Kembali lagi kepada kholwat ini. Kalau sudah titik la ilaha illa ana makom musyahadah, mohon maaf, mboten enten Pak nama niki, nama piring sudah enggak ada. Sehingga muncul ning Quran bahasane ana. Dibahasakan ana. Ning Quran lho ya. Ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu yang berucap adalah Rob lo ya. Rob, bukan makhluk. Rob. Hal ini akan terjadi pada setiap diri manusia manakala dia sudah menghilangkan seluruhnya selain daripada itu loh. Aku untuk mengenalkan diriku terhadap hambaku, maka tak zahirkan diriku lewat nur, maka disebut nurullah, cahayane Allah, yaiku wujudin dunia saisine iki. Iku nurku. Semata-mata untuk mengenalkan dirimu hambaku, mengetahui diriku yang sebenarnya. Anda akan bisa melihat wujudnya matahari manakala Anda itu sudah melewati sinar matahari. Adanya sinar matahari sebagai bukti adanya wujudnya matahari. Tapi Anda sepanjang masa tidak akan pernah tahu wujudnya matahari manakala kau melihat sinarnya matahari. Gak mampulah kau melihat wujudnya karena kena cahayanya. Kau harus masuk dalam cahaya itu, melewati, baru kau tahu bagaimana sih wujudnya matahari. Artinya tinggalkan semua nur di dunia ini, masuklah lewat nur itu untuk menuju wong Jawa ngarani gong lewang lewung. Baru
nyata, tampak. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nyata. Jadi tak jawab dua opsi. Kalau opsi yang pertama ada dua, dimanapun kau menghadap di situ ada wajah Allah. Allah ya di dalam dunia, dunia ya di dalam Allah. Bingung niki sampean. Biar enggak bingung, tiadakan semuanya itu. Tiadakan. Cara meniadakan, masuklah dalam bimbingan la ilaha illa anta yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus saat ketika dia beruzlah di dalam perut bumi, perut ikan. Beliau nggak ingin keluar, Pak, mboten. Dia bertobat itu, makanya subhanaka inni kuntu minadz. Dia merasa dolim nang Allah. Orang-orang yang hatinya sudah duduk di sirul asr, dia di syu'arul basyirah itu sebetulnya jenengan iki merasa dolim awalnya nang pada Allah. Tidak ada niat untuk keluar dari perut ikan. Kita ngakoni dolim iku jenenge tobat. Berarti wong sing dzikir di syu'arul basyirah itu orang yang bertobat. Inilah tobatan nasuhan. Ketika Allah sudah menganggap selesai prosesnya, ditaruh di ainul basyirah, diterima. Fataba alai fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alai. Nabi Adam diampuni dosanya, kesalahannya setelah makan buah khuldi itu. Sami jenengan nggih ngoten. Semua dosa-dosa kesalahan roh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, bercinta, akhirnya diampuni Allah. Sebagai kekasihnya lah jenengan iki, ngoten lho. Jadi apakah dunia itu di dalam Allah? Apakah Allah itu di dalam dunia? Anda tidak akan bisa menjawab kedua-duanya itu manakala nama itu masih ada. Kalau mengatakan, oh Allah itu di dalam dunia, ya nak akal ya bisa jawab. Mereka ya nak jopo ya nak jero lah ngono. Oh dunia itu di dalam Allah. Akal jawab, iya dalam kekuasaan Allah. Isih loro, Pak. Cara wong ngetepil gak iso titis. Karena masih ada bayang-bayang loro. Tak delok manuke situ loro. Asline piro sih? Tak delok manuke bayang-bayangane, tak tepil bayang-bayangane. Terus akhirnya gak kena. Gak titis. Hilangkan. Sampai kalau pengen tahu Allah ya dunya, ya ning dunya, dunya iku ya ning Allah. Tapi bukan maksudnya dunia itu makhluk, Allah bukan maksudnya makhluk. Kalau selagi masih makhluk, dunia masih makhluk, jangan kira kau akan bisa sampai. Jangan kira. Paham nggih? Nggih. Nggih. Sik ngelu babano, cek ngelu dhisik. Nggih. Nggih. Ngapunten Kang Kadah, mbok menawi wonten kalimat yang tidak pantas didengar atau menyinggung perasaan, saya atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Mulai awal sampai akhir apa yang telah diberikan Allah senantiasa semata-mata itu bentuk sifat rohimnya Allah terhadap kita, kasih sayang Allah terhadap kita demi masa depan yang abadi, supaya estu kita digolongkan Allah dan anak putu kita di dalam golongan ahli syuhud, para kekasih Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina
Ya Fatahu ya Alim iftah lana wa ilaihi